Mercedes-Benz Virtual Expo, welcoming you to an enchanting session where fashion, health, culture, luxury travel, and performance are utterly inspiring. Meet Mercedes Talks. Hi Christina, hi Tantra. Hello, Hesi. How are you guys? Pretty good, surviving. Baik, Hes, thank you. Thank you so much for joining Meet Mercedes Talk with the Editors Club Thank Indonesia. you, pleasure is ours. Thank you very much for inviting. Kita mau bahas soal topik yang paling dirindukan orang, traveling. Jadi udah berapa lama nggak traveling? Aku udah 4,5 bulan. 4,5 bulan. My last one was February waktu itu. Naik pesawat. Naik pesawat Februari. Bener-bener last minute ya. Last minute. Apa yang paling dirindukan dari traveling? Aduh, kayaknya demen ya ketemu orang-orang dari different culture and then enjoying all the weather. Without masker gitu ya. Oh, Without itu bener mask. banget. Ya kan? Without masker. Juga pokoknya kumpul-kumpul sama orang banyak. For me, it's like the hectic preparation of traveling itself. That's what I miss. Karena kan kalau misalnya kita traveling, all the hectic preparation, that's what I miss sih. Sekarang kan kayaknya udah nggak, maksudnya kangen sibuk packing koper gitu, mikirin. pilih koper mana yang mau dibawa gitu, bawa baju Sama yang perjalanan mana ke gitu. acara apa, pakai baju Exactly, apa terus gitu. nyusun itinerary. That's what I miss most on traveling sih so far. Biasanya tuh dalam 1 tahun, let's say gitu ya, berapa kali kalian itu terbang? Kalau aku is like every single month pasti pergi. Oh ya? So like 6 to 8 months itu pasti di luar negeri gitu loh. Oke. Jadi pulang Jakarta 7 hari, 10 hari pergi lagi gitu, bolak-balik gitu. Oh ya? Jadi emang ini like the time of like The longest. Oh yes. Banget. Kalau for me, I have the record details karena kan I'm more into aviation, jadi Yeah. I like aviation so much. I record semua my flights. So in average 1 year itu sekitar 50 sampai 70 flight in 1 year. Oke. Jadi I record my flights lebih daripada detailing of the destination gitu. Karena kan I'm more into aviation, jadi saya lebih true. tertarik sama how to get there daripada destinasinya gitu. Yeah. Jadi I record that in details. My Destinasi flight. favoritnya mana? Destinasi favorit mungkin yang surprising aja kali ya. Salah satu yang mungkin beberapa yang surprising, tapi yang salah satu yang mungkin paling surprising waktu itu berapa tahun yang lalu itu randomly ke Zagreb. Nah, Zagreb di Kroasia, nggak tahu ada apa-apa di sana. Pokoknya udah It's a belum beautiful pernah country, right? iseng gitu kan. Terus pas sana very surprised karena airportnya is like one of the best I've ever seen Oke. gitu. Ya, again aviation. Jadi my Yeah, attraction yeah. mungkin ini ya. Airport. Gila, airportnya bagus banget, itu one of the best that I've seen in the world gitu. Jadi Yeah. quite surprised. Zagreb came with no expectation. Dan ternyata ya maksudnya the country itself is quite pleasant juga. Tapi Yeah. yang very special adalah waktu itu the airportnya airport. bagus banget gitu. Christina? Kalau aku paling definitely yang suka itu setiap saat adalah Switzerland sama Italy. Karena sebagai fotografer itu culture-nya, semua landscape-nya everything is so beautiful. Switzerland itu tiap season pasti keren banget, dari spring, summer, fall, winter, itu semua luar biasa. Terus kalau Italy itu dari juga coastal line-nya tuh keren banget, makanannya enak, orang-orangnya ramah, pokoknya nggak pernah bosan ke Italy. Tapi ada satu destinasi yang terakhir nih aku pergi yang sampai 2 kali kemarin sebelum lockdown itu, which is like November sama Januari, yang luar biasa, yang nggak nyangka banget. I love Saudi Arabia, benar-benar keren banget, it's amazing. Itu landscape-nya tuh persis kayak hampir mirip di Arizona atau Utah di Amerika. Oke. Dan hotelnya sama accommodation and the food and everything is so top notch that you will never ever like expect something like Yeah, that gitu loh. Kalau Indonesia? Indonesia is luar biasa juga menurut aku is Mana tuh as favorit? you know Bali itu is the places of some of the most finest hotels in the world as you know. And actually kalau aku udah lihat orang-orang pada senang ke Amerika, kemana National Park semua gitu ya. I think Indonesia has a lot more to offer. Ancient Bali ya, Yes, gitu ya. yes. Tantra kalau Indonesia mana? Kalau saya Indonesia jujur
agak jarang, belum terlalu banyak destinasinya. But for this pandemic, it's actually I see that as an opportunity karena kita nggak bisa banyak keluar negeri juga karena banyak restriction segala macam. It's actually one of my bucket list setelah this pandemic ends. I'm gonna visit more of the local destinations. Karena kan maksudnya lebih gampang dikunjungin untuk sekarang, dan I think it's to help our istilahnya our neighbors lah gitu, the economy and everything. Kan kita lihat maksudnya kita punya banyak teman di hotel dan hospitality semua lagi kesulitan juga. Now it's the time. I think it's one of my bucket list after this pandemic ends sih, to visit more of the local destinations. Kemarin kalau boleh nambahin tuh ya Hes ya, kemarin aku tuh juga ke Raja Ampat like last year, and I was so amazed with the Crazy beautiful. oh my god, yeah, it's like paradise, and everybody was talking about Maldives. And Was it hard to go there? Not really. Like from Jakarta to Sorong, you just fly for 3.5 hours. Terus tahu-tahu dari situ kita akan langsung naik yacht gitu kan, keliling ke Wayak and stuff. Oh my god, it's beautiful. Only 3.5 hours. 3.5, that's it. And then you like aku pergi malam kan, sampainya pagi subuh. Terus pagi-pagi kita langsung berlayar masuk ke Wayak. Udah kita keliling-keliling Raja Ampat, dan memang gila sih, luar biasa sih. And actually if I can add also, mumpung lagi ngomongin juga, it's actually one of my bucket list juga. Sekarang itu kan lagi banyak expose yang pulau bawah, yang di Riau. Reserve, It's Bawah like Reserve. I think I wanna go there karena kan kayak lucu, masa orang Singapura lebih banyak ke sana akhir kan, gitu daripada orang kita. Tapi kan bagusnya katanya it's close to Maldives ya. Iya, benar. Bagus ya. Maksudnya agak ini aja. Belum sempet tuh. Yuk. I think will be awesome. Yeah. What is your preference of traveling? Maksudnya kayak gayanya tuh kalian lebih tipe traveler yang pre-planned atau spontaneous? Lebih senang berangkat as a solo traveler atau group traveler? Pakai agent atau enggak? Kalau aku gayanya? nih, kalau dari segi flying, plane and everything, sama hotel udah destinasinya itu, I like to plan it because I don't really like a last minute surprise. But when it comes to the destination itself, during misalkan day 1, day 2 and everything, itu benar-benar semua spontaneous gitu loh. Jadi misalkan juga, or I plan my first few days in these countries, in these cities, and the last few days in which country and cities, in the middle-nya itu aku spontan aja, jadi European gitu. And I'm more into solo traveler because I can't stand people who's like, nagging me, wanna go there and there, and I like to go, maksudnya untuk explore, and then kan kadang-kadang kebiasaannya kita kan maunya apa kan beda-beda ya. Lebih bebas ya kalau pergi sendiri ya. Udah gitu kalau aku kan yang senangnya kan motret pagi-pagi subuh, terus pulang-pulang malam, terus kalau sama yang sukanya cuma shopping gitu-gitu, aduh kayaknya enggak banget ya gitu loh. Bangun pagi sama Christina gitu. Ya kan? Ngangkat kamera. For me, I'm a solo traveler, lebih suka jadi bisa lebih atur all the itinerary sendiri. And aside from that, I'm a last minute traveler, and contrast to Christina, I like surprises. Jadi aku nggak pernah bikin itinerary. Jadi ya kayak tadi misalnya Zagreb yang tadi itu juga, aduh ada negara kosong nih kemana ya gitu. Itu very like few days before gitu. Nah, I like surprises. Jadi biasanya kalau misalnya I come to some destination, biasanya justru malah nanya apa ya, kayak biasanya concierge hotel gitu, can you recommend me yang deket-deket sini gitu segala macem. Itu biasanya I nggak pernah bikin itinerary. Jadi kalau misalnya banyak yang suka nanya, minta itinerary dong, nggak pernah bikin nih gitu. Kayak one of the nicest surprise I got yang recent trips ya. Jadi tahun lalu ke Madrid, terus bener-bener gak ada plan lah, nggak tahu mau kemana, makan di mana. Terus tiba-tiba direkomend sama my concierge hotel itu ke ada di restoran Michelin, tapi the only Michelin star yang doing flamenco in the world. Keren banget. There's only one? Ada, cuman satu. Jadi lucu banget, having the Michelin dining sambil nonton flamenco. It was my first time experience juga nonton flamenco. Keren juga ya gitu. Dan itu kayak diblusuk-blusuk di ini gitu. Jadi Like a surprise. Yeah, it's like really surprise, nice surprise. Sekarang, jika kalian harus memilih, lebih baik terbang business class atau hotelnya suite? Siapa yang mau jawab duluan boleh? Ladies first. Okay. Kalau aku, definitely I will choose the suite. Karena apa? Karena because my passion is about all hotels, fine hotels. Jadi I don't mind flying economy, but I stay in
such a nice Nice. suite ya. Dan terutama karena kerjaan aku kan physical banget ya. Iya. Itu by the time I'm in the plane, I'll be just pass out, Iya. regardless I'm in the business class or in the economy. Jadinya sih ya aku sih definitely sweet banget deh. Nice. Kalau Tantra? Definitely the flights. Nah, Karena kalau adil hotel, ya. karena kalau hotel is relative kan. Gitu. For me juga kalau misalnya milih hotel, it's not because of the brand, tapi biasanya more of the biasanya hotel yang aku suka hotel yang tua-tua. Gitu. Jadi hotel yang punya history, hotel yang ini Iya. nggak necessary ada brand tertentu, nggak necessary mesti di lokasi di ini. Oke. Jadi tapi kalau pesawat is a definite, maksudnya I will definitely choose that over. Oke. I totally understand what he stands for because aku tuh kadang-kadang pergi ke tempat bukan karena destinationnya, but karena hotelnya. Okay. Jadi sometimes I find the hotel, regardless where it is, tapi karena aku pengen banget stay in that hotel, ya udah aku pergi ke situ. Walaupun di ujung-ujung di mana Iya, gitu. iya, iya, iya. Sometimes kan ya. Interesting. Sekarang sebaliknya, pernah nyoba backpacking nggak? Nah, backpacking itu Tertarik kalau misalnya belum pernah atau kalau Oke. udah pernah ceritanya kayak gimana? exactly backpacking I've never done, but aku suka road trip, especially in Europe. And then during that road trip itu, and even in the States juga ya di Amerika itu, aku tuh kan, sebagai fotografer itu harus chasing sunrise, sunset gitu. Jadi emang harus benar-benar nunggu dan sometimes ke National Park itu harus naik mobil. So I've stayed in the car, sleeping in the car for 3 hours doang gitu kan. Udah gitu kan memang dari European road trip itu, jadi dari satu tempat ke tempat lain itu juga yang kadang-kadang tuh cuma di hutan-hutan, di desa-desa, ibaratnya kalau di Indonesia ya di entah di mana ya Desa gitu kan. gitu ya. Ya nggak mungkin ada 5-star hotel, dan I don't mind because I really enjoy it. Jadi aku tuh ya udah stay di tempat yang jelek-jelek banget atau apa dengan seadanya aja gitu. And yes, although I don't look like that, but aku tuh pernah rendem-rendeman sepaha 3 jam hanya untuk nungguin sunset foto gunung Ini gitu. rendam-rendaman apa maksudnya? Rendem-rendeman di danau Wow. untuk foto gunung gitu, atau juga sometimes pernah di air terjun kayak gitu sih udah makanan dulu sih. Jadi ya Demi Such konten. an adventurous juga. hiking gitu sih udah biasa banget, kayak di Italia gitu, di Swiss udah. Jadi I consider as a backpacking also. Oke. Uh-uh. For me yang niat belum pernah, tapi yang accident pernah waktu itu sekali di India. Oke. No, it's more probably one of the worst place to go. Accidentally backpacking. Jadi waktu itu salah booking. Waktu itu udah waktu belum zaman Agoda dan segala macam, itu business trip dan mau nambah hotel, nambah malam, tapi nggak kebook. Oh no. Akhirnya jadi waktu itu semalam itu harus cari-cari hotel, muter-muter. Waktu itu masih belum nyaman internet soalnya, masih belum nyaman online booking segala macam lah gitu. Jadi waktu itu nginepnya di one of the daerah yang serem lah di Mumbai gitu, dan jalan malam-malam juga serem banget. Itu one of the most petrifying travel, almost backpacking ya, nggak intentionally Even backpacking, kayak tapi more than backpacking. even more hotelnya tuh bener-bener hotel tua yang bunyi-bunyi dan orang itu serem-serem, And keluar India. areanya tuh serem banget. Maksudnya even for India kan kalau misalnya even di atas jam 9 malam, even buat cowok is bahaya kan. Iya. Nah itu nggak bisa tidur semalaman. Jadi that's like Thankfully it one of was the only most- for a day ya. A Yeah, night. thankfully only for a day. Jadi nggak Itu sengaja. juga, aku ngerti banget sih kalau waktu masih awal-awal belajar motret, waktu aku keranjingan landscape itu, so I went ke Jogja di Gunung Kidul, pantai-pantai itu waktu itu nggak ada hotel, jadi tinggalnya rumah penduduk gitu. So I was really nggak mandi, nggak apa, benar-benar cuma Really? numpang di rumah penduduk, yang tidurnya juga yang tidur ranjang cuma segini berdua, kepala di Really? atas bawah gitu, nungguin sunrise gitu. So Kalau kayak Iya. orang misal datang ke rumah penduduk gitu ya. tapi Itu mereka gimana baik-baik sih banget. tipenya? Apakah kita datang aja? Terus kayak saya pengen tahu kayak apakah harus ngomong dulu sama kepala sukunya? How does it work sih? Kayaknya suka ada
kayak ya ada kepala desanya Kayaknya gitu, gitu ya. ngobrol baik-baik gitu kan, ada yang kenal juga dari kita ini. Ya udah kita oke. nyampaikan terus gimana ya Pak, boleh nggak kita ini gitu. Stay Terus for a night. biasanya dari warung-warung tahu. Iya. Terus dikenalin gitu-gitu terus, dan mereka baik banget. Dan I mean I was really touched, emang orang-orang tuh sebenarnya desanya tuh baik-baik banget ya. Iya. Nggak kayak kita di kota besar gimana. Hati They are bersih aja gitu ya. Iya, dan even to be honest, maksudnya di seluruh dunia ya begitu. Iya. Sama desa di Indonesia sama desa di Italia, desa di mana-mana, you name it, orangnya tuh baik-baik. Pure gitu. and simple, Yes. right? So what are your travel essentials? Kalau boleh sebut misalnya 5 travel essentials that you bring Okay. every trip. Aku lebih simple. Ya. Coba. Mine is more power bank, colokan. Aha. Power bank, colokan. Well, I don't use any yang produk-produk skincare atau segala macam, karena justru enjoy yang di hotel gitu. Jadi di Onje one of my kesenangan adalah ngeliat pakai brand apa nih hotel gitu. Jadi one of my kesenangan. Paling 2 itu sih paling for me ya. 2, oke. That's even better. It's very simple. Yep. Aku ribet. Oke, 5 Makanya. is max. 5 is max. Aku ribet tuh ya. Definitely my phone, my charger, Camera. my cupcake, Nah. and my camera. One more. One more if I can choose. Apa ya? It's only 4, right? Only 4 ya? Tambah boleh My satu cupcake lagi. udah tadi. Ya udah, baju ganti deh. Jam tangan enggak ya, ada di Enggak, handphone. Jangan. not really. Kalau for me lebih ribet, maksudnya aku tuh suka kan aku koleksi koper gitu. Jadi deciding, aduh koper mana yang dibawa ya, itu one of my ini Essential juga. ya? Iya, essential kesan kan, yang mana ya gitu. Kalau aku lebih bingung lensa apa yang gue bawa ya ntar ya. Saking main bawa semua. We have heard setelah pandemi ini reda, diperkirakan akan terjadi tourism boom. What do you think? Apakah itu akan menjadi hal yang positif atau justru kurang baik di industri travel ini? Menurut aku sih itu udah wajar banget ya, karena selama ini orang kan udah quite some time merasa lockdown, dan mereka tuh stress juga, dan they are longing to travel, and then juga untuk pengen pergi ke suatu tempat untuk meredakan stres itu juga, dan definitely kepingin tempat-tempat yang baru, yang nature juga untuk untuk explore. Well, ada baiknya dan definitely ada baiknya sih menurut aku ya. Karena kan positifnya satu ya untuk dirinya sendiri kan, untuk kebaikan, their well-being, plus untuk recovering of the economy. Definitely economy is like so dead right now kan, karena pandemic ini. So I really supporting that. In my opinion sih mungkin akan ada 2 tipe orang ya, mungkin yang masih akan parno even sampai tahun-tahun ke depan. Ada lagi yang mungkin udah saking cueknya, udah they will go out whatever gitu. Tapi whichever way, I mean it will help the economy, karena as Chris said, as we know outside banyak yang di hospitality dan segala macam banyak yang kesulitan, even banyak yang gone bankrupt gitu kan, close di ini, nggak cuma di Indonesia, it's globally. So I think it will be good as long as the yang higienis dan sanitation itu tetap terjaga ya, tetap di ini. New normal. Tapi that's interesting karena what I heard kayak kemarin gitu kan, mungkin bayangan orang mungkin China will be dead secara tourism. Tapi even yang what I heard, si Wuhan-nya itu mereka malah open tourism buat orang-orang yang datang untuk ke market yang awalnya itu. Mereka udah nggak ada kasus baru sejak lama. Oh bukan, they will and they are planning to open it as an attraction gitu. Keren kan? Maksudnya it's something yang orang mungkin akan mikir ngapain sih they will not go to China again. Tapi it's actually they use it to malah kepengen ke Wuhan ya, jadi tourism spot. Another surprise gitu. Tapi it's interesting sih. Tapi what I actually excited to see, nggak excited juga sih, penasaran untuk lihat adalah nanti the restriction. Karena what I heard itu kan kalau sekarang kan banyak negara-negara yang ditutup buka
suka itu timingnya beda-beda. Yeah. Di Europe, what I heard is yang si Schengen visa itu kan akan nggak ada lagi. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau keluar negeri itu bakal kayak zaman dulu tuh. Jadi kalau mau ke ya UK, Norway sendiri-sendiri gitu. Tapi most likely akan kayak gitu karena kan tiap negara kan ininya juga beda-beda. Iya, Terus kasusnya ya. gitu. So repot deh, I'm more aku nggak bisa jadi kutu loncat deh. nggak bisa. Mungkin it will be. We never know ya. Iya, tapi most likely akan seperti kayak itu dan mungkin kayak yang sekarang mungkin kita bisa pindah-pindah, even bisa satu hari 3 negara pun bisa kalau mau ya. Breakfast di Itali, lunch di Switzerland, dinnernya naik di kereta gitu ya. Paris. Ya Gitu. kan? Mungkin akan agak susah sih nanti ke depannya kalau misalnya that restriction in place ya. Yeah. Kalau balik lagi ke zaman dulu. Jadi kita kan ya kalau trip sih apply satu-satu jatuhnya mahal kan karena kan tiap negara Satu-satunya dari sini. Jadi jadi udah gitu kan sebulan tiga minggu jadi apply-nya aja udah berapa lama kan. Tapi yang paling menyenangkan adalah ternyata emang hospitality industry ini sangat concern dengan new normal ini, which is dan mereka tuh sangat committed dengan melakukan new protokol. Yeah. Jadi yang aku tahu dari semua hoteliers dan teman-teman itu, mereka sangat sudah melakukan new protokol demi kenyamanan dan higienis dan safety. So yang paling penting sekarang ada safety buat orang-orang. Dan actually kalau if you think about it, itu nggak se-complicated yang kita pikir. Jadi semuanya itu dilakukan dengan disediakan dan orang akan terbiasa juga. Iya, menjadikan itu. Remember last time kita 911, kita juga dulu nggak terbiasa dengan cek-cek yang terlalu complicated, tapi we have been living that for few years. Iya. So yeah. Orang zaman dulu nggak bisa pakai sepatu. Sekarang mungkin biasa aja pakai sepatu. Iya, makanya. Gitu kan? Well, yeah. Adapt. So we'll see. That's the key ya. Yeah, adapt. My one last question for you guys. Jika kalian boleh memilih satu negara untuk road trip ya, negara mana itu dan mau naik mobil apa? For me, Tantra. saya dulu ya. Iya. For me is Germany definitely karena freeway-nya tuh udah kayak heaven kalau misalnya buat ngebut ya. And my preference will be a Mercedes-Benz CLS karena for me I think I like how it combines the look and the sophisticated and also the engine and I would prefer that. Oke, Christina? Kalau aku pasti mau ke Swiss karena I really like the Alps, jadi ke mountain untuk the scenery and everything. And I will choose the CLA Mercedes-Benz karena I feel like it suits my personality. Great choices. So once again, thank you very much, Tantra, Christina, for joining Meet Mercedes Talks with the Editors Club. Thank you.